Ini adalah menu yang paling sering di-request sama suami saya. Apalagi kalau lagi hujan-hujan begini kan butuhnya yang anget-anget. Jadi sering banget ini menu ini di-request. Kalian pasti udah lihat juga di Instagram saya yang sering saya posting apa ya kan. Aduh ribet banget ngomongnya. Nah, bahan-bahannya yang pertama itu adalah bawang putih. Saya di sini pakai sekitar 5 siung. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai juga sekitar ya kurang lebih 5 siung ya. Ini karena ada yang dempet-dempet begini loh, ada yang gandeng-gandeng begini. Kalian make sure aja, kalian kira-kira itu antara bawang merah dan bawang putihnya seimbang. Ini menu sop kimlo ala-ala saya ya. Sebenarnya banyak menu dan bahan-bahan lain yang di luar sana beredar ya kan. Dan ya ini adalah bawang bombay. Saya pakai seperempat aja dari bawang bombay yang saya punya soalnya agak gede. Saya mau mereka semua seimbang aja antara bawang merah dan bawang putih. Terus bawang bombaynya seimbang aja gitu. And then ya ini saya pakai pentol ayam. Nggak tahu kenapa lebih suka pakai pentol ayam karena ngerasanya lebih empuk gitu. Kalian bisa pakai pentol sapi ya. Oh iya, ada beberapa daerah juga yang bilang ini bukan pentol ya, tapi bakso. Dan bahan selanjutnya adalah telur puyuh. Ya, udah lihat kan? Yakin kan kalau ini telur puyuh? Ya, itu memang telur puyuh. And then ada bahan selanjutnya yang khas banget dipakai kalau di sop kimlo, yaitu adalah kimcham atau sedap malam kering. Ini gampang banget dicarinya. Saya dapatnya itu di pasar tradisional aja kok, nggak di supermarket. Saya beli ini, tapi memang agak jarang sih barangnya datang. Kadang dia tuh cuma nganter beberapa hari sekali gitu. And ya, ini wortel. Ya, wortel di mana-mana bentukannya kayak beginilah ya. Saya pakai dua aja, karena ya menyesuaikan aja sama orang yang ada di rumah. And then ini ada namanya kembang tahu, dan ini halal ya teman-teman. Nah, penampakannya kayak begini, kayak kertas ya kan. Kembang tahu, kalian udah tahu itu tahu ada kembangnya. Nah, ini nih kembangnya nih. Tuh, lihat tipis-tipis begitu kan. Dan ini crispy, BTW. Saya lihatin nih belakangnya nih, supaya kalian bisa lihat. Ini saya dapatnya juga di toko yang sama, nggak toko sih ya, pasar tradisional itu. Kemarin sih saya waktu ke salah satu supermarket, dia jual ini kembang tahu, cuman mereknya beda sih. Saya nggak tahu itu sama apa enggak. Yang pasti yang sering saya pakai itu adalah yang ini ya. Oke, ini saya lihatin bentukan dalamnya kayak apa. Nah, dan ini udah remah BTW. Nggak apa-apa, it's okay dia remah begini, karena itu ya memudahkan pekerjaan kita ya, karena ujung-ujungnya nanti juga dia akan dibuat kecil-kecil gitu kan. Dan ya, menu yang lainnya, bahan yang lainnya adalah, ayo apa ini? Ini adalah jamur kuping kering. Ya, betul banget. Penampakannya kayak gini ya, jangan underestimate ya bentukannya kayak begini, ini enak banget. Kalau nanti udah matang, bentukannya tuh kayak kayak kikil gitu. Nah, dan ya ketiga bahan tadi yang maksud saya itu adalah sedap malam, jamur kuping ini, dan kembang tahu, itu kita rendamin dulu pakai air panas ya sebelum kita proses. Gunanya buat apa? Ya nanti kita bahas lah ya. Ini enak banget. Dan sebelum kita masak, kita siapin dulu, kita bersihin semua bahannya. Saya ini lagi potong-potong si wortel supaya kecil-kecil ya. Kalian terserah sesuai selera mau dipotong bagaimana, bentukannya kayak apa itu wortel, asalkan jangan utuh ya. Buat senyaman mungkin supaya enak dimakan. Nah, di sisi yang lain, kita rebus ini si telur puyuh ya. Saya pakainya 10 butir aja, nggak usah banyak-banyak. Menyesuaikan orang yang ada di rumah, karena nanti udah ada pendampingnya, yaitu pentol itu tadi. Nah, ini bawang bombaynya udah saya bersihin, udah saya potong kecil-kecil, udah semua saya cuci. Tapi untuk bawang merah dan bawang putih, saya mau blender aja deh biar praktis. And ya, ini adalah blender keramat saya ya dari tahun 2012 dan ini masih awet. Tapi ya ini khusus dibuat pakai bumbu aja sih, nggak dipakai buat jus gitu. And ya, seperti yang saya bilang tadi, kalian harus siapin air panas buat ngerendam si, apa itu namanya? Ya, ketiga bahan tadi lah. Dan semuanya ini sudah siap.
Dan ya teman-teman, kalau misalnya kalian udah siap semua bumbu dan bahan, nungguin apa lagi? Yuk kita masak yuk. Kalian bisa siapin wajan, kalian bisa siapin panci, kalian bisa, asal jangan pakai helm sih, kalian masukin sedikit minyak di atasnya. Terus kalian tumis itu bumbu-bumbu yang ada di blender, jangan biarkan sampai tersisa, karena itu sayang banget. Bawang putih dan bawang merah tuh kan enak banget ya buat bumbu-bumbu masakan. Ya, dan saya tuh niatnya praktis ya ini, tapi malah ada bahan-bahan yang belum terproses dengan sempurna kayak ini nih, si bawang putih nih. Jadinya saya harus kerja 2 kali deh ya kan. Jadinya nggak praktis nih. Pokoknya kalian bersihin semua itu. Bumbu-bumbu yang ada di blender kalian bersihin semua, jangan sampai ada yang tersisa. Ya, saya mau angkut lagi ini bawang putih ya. Ngerepotin umat aja. Ya, saya angkutin ini bawang putih, saya mau bejek-bejek pakai apa itu namanya, ulekan ya. It's okay, dia nggak halus nggak apa-apa, itu justru jadi sensasi tersendiri ya ketika dimasak, jadi kayak ada bulir-bulirnya gitu ya. Kalian kalau sudah dimasukin semua, tinggal diaduk-aduk, ditumis-tumis. Nah, kalau pancinya agak-agak goyang gini, kayak pakai pegangan aja nih kayak saya nih. Ditunggu sampai masak dan tumis-tumis terus, aduk-aduk terus, jangan sampai tidak diaduk ya, karena takutnya bawahnya itu gosong. Nah, kalau udah agak setengah matang, sekitar 2 menit atau ya 2 menit lah ya, sekitar 2 menit ditumis, kalian bisa masukin itu potongan bawang bombay yang halus-halus, kalian aduk terus. Dan kalau dirasa bumbunya agak kering tapi belum matang, kalian bisa tambahin minyak kok. Tambahin minyak, asal jangan minyak yang bekas goreng ikan asin ya, nantinya jadinya ikan asin kimlo, bukan sop kimlo ya kan, nanti baunya amis-amis gimana gitu. Pakainya minyak yang fresh ya, minyak yang baru, atau yang kalau diproses sebelumnya itu nggak pakai bumbu atau nggak pakai bahan masakan yang tajam banget gitu rasanya. Ya, diaduk terus sampai benar-benar matang. Tahu matangnya dari mana? Itu ketika si minyak sama si bumbu itu udah nyampur. Kalau pertama kalian mau numis kan, masukin minyak dan bumbunya kan misah. Nah, itu tuh udah nyampur gitu, udah matang itu. Nah, kalian bisa masukin air setelah itu. Kalau udah dirasa udah matang, ini airnya sebanyak 1,5 liter ya saya pakainya. Sesuai sama kebutuhan orang yang ada di rumah aja lah. Ini bisa untuk 2 kali makan ya. Ditunggu sampai dia mendidih, dan ini sudah mendidih teman-teman. Berarti kalian bisa masukin ke bahan selanjutnya. Saya masukin wortel, pastikan tangan kalian bersih, kalian sudah cuci tangan. Masukin wortel, semuanya dimasukin. Enak banget loh wortel ini kalau buat sup, dan itu bikin warna supnya tuh jadi warna-warni gitu, bagus banget gitu. Ditunggu sampai dia mendidih, terus sekitar 5 menit mendidih, kalian bisa masukin ke bumbu yang lain. Nah, ini kita tungguin aja sampai dia mendidih dan berproses dengan sempurna, sambil dirasa enggak, dites ya itu empuknya udah oke apa belum, karena kalau masih keras juga kurang nyaman ya digigitnya. Ya, ini udah mendidih, tapi kita tunggu sebentar sampai dia matang, sampai dia empuk maksud saya wortelnya. Dan ya, saya sulap dia, jadi sudah masuk semua. Ya, basicnya itu bahan-bahan masakan itu kan sebenarnya udah matang ya, kayak kembang tahu sedap malam dan apa itu namanya, jamur kuping, karena udah kita rendam tadi. Apalagi telur puyuhnya udah matang, jadi kita masukin ini cuma untuk buat menyatukan aja. Sekitar 5 menit direbus, itu kalian bisa matiin kompornya. Dan ya, terakhir saya punya bakso atau pentol yang nggak saya masukin di sini ya, karena bakso dan pentol itu kalau udah dimasukin ke dalam sup itu dia jadinya bengkak gitu. Sambil dites-tes gitu, itu rasanya udah oke apa belum. Kalau belum ya ditambahin, sesuai selera aja, kalian mau yang asin atau yang sedang atau yang gurih. Kalau saya lebih suka banyak ladanya sih. Ya, dites terus, dicoba terus, dan ya terakhir saya pisah baksonya di bagian yang lain.